1978. Pada tahun 1978, Heiji Ohno Just in Time GEC. Pada tahun 1980, Deming and GM dan verifikasi kualitas dan produktivitas Jepang dalam pemakaian robot dan CAD, atau disebut juga dengan istilah lainnya RIM, RAM. Yang kita bahas di sini sejarah dan aplikasi, yaitu sejarah dan aplikasi mengenai pelajaran yang kita bahas pada modul 6 tentang manajemen operasional. Berbicara tentang manajemen operasional, kita mengenal fungsi-fungsi dari operasional. Fungsi-fungsi dari manajemen operasional yaitu salah satunya adalah pengendalian kualitas. Salah satunya adalah pengendalian kualitas produk. Sejarah-sejarah yang saya sebutkan tadi adalah salah satu sebagian besar dari ilmuwan-ilmuwan yang telah Pak. Ya. Oke, Mbak Betty. Makasih banyak ya. Nanti saya belajar bahasa Cina, bahasa yang lain sama Mbak ya. Good. Oke, jadi gini, kalau yang tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan standar yang bisa digunakan sebagai pengendalian kualitas atau untuk mengukur sejauh mana dia bisa melakukan kualitas. Jadi ada standar ISO. Kalau di sini biasa kalau yang kerja di pabrik, rata-rata teman-teman biasanya akan ketemu dengan yang ada tulisannya ISO 9000, ada ISO 14000 dan mungkin ada yang lain. Jadi standar ISO di sini kalau untuk di Taiwan ini rata-rata tidak hanya perusahaan besar, tetapi bahkan di rumah makan seperti di restoran-restoran itu juga menggunakan standar ISO. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa quality itu benar-benar dijaga dan dijunjung tinggi pada organisasi atau perusahaan-perusahaan, baik itu jasa maupun perusahaan yang menyediakan dalam produk-produk tertentu ya, seperti itu. Jadi itu. Nah, memang kadang Indonesia juga sekarang sedang gencar-gencarnya arahnya ke situ ya. Tetapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan itu satu persatu meninggalkan dari yang namanya standar-standar yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya kenapa? Nah, yang pertama jawabannya untuk memenuhi dari standar-standar ini itu memang cukup berat sekali dan membutuhkan tidak hanya dana yang besar, tetapi juga perusahaan atau organisasi itu harus melakukan pengecekan secara kontinu dari yang tim yang nantinya akan melakukan cek di lapangan. Nah, itu yang biasanya nggak siap. Jadi ya sudah, kita tetap menjaga kualitas, tapi kita nggak usah pakai yang itu ya karena terlalu berat. Nah, itu ada. Nah, untuk standar ISO sendiri juga banyak, misalnya tidak hanya di perusahaan, bahkan di sekolah juga menggunakan standar yang seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Betty tadi, yang sejarah dan aplikasi di sini dimulai dari tahun 1776 oleh Adam Smith. Nah, di sini ada spesialisasi pekerjaan dalam kegiatan manufaktur. Nah, di sini ini penjelasannya. Jadi dia yang melakukan ini, yang sebagai pelopor dari spesialisasi pekerjaan dalam kegiatan manufaktur. Nah, di sini juga ada salah satunya pada tahun 1908 oleh
CE Nopel di sini menemukan hitungan berkaitan dengan titik impas atau BEP. Nah, nanti teman-teman nanti akan ketemu ini nih, kalau misalnya nanti cerita tentang makro mikro. Lupa itu kan makro mikro, maksudnya di mata kuliah pengantar ekonomi makro dan pengantar ekonomi mikro. Iya, tetapi juga ada di tempat yang lain. Misalnya nanti di keuangan ketemu juga nanti yang namanya BEP, di tempat lain juga nanti ketemu. Nah, seperti itu. Ya, terus ada juga yang namanya tahun 1916 Henry L. Giant. Nah, di sini menemukan yang namanya diagram balok, nah atau giant chart. Nah, ini juga bisa nanti saudara-saudara gunakan. Nah, kemarin yang pada saat kita pertemuan di mana di kelas itu saya menunjukkan software. Nah, itu merupakan bagian dari kemudahan software itu bisa memudahkan kita untuk menginterpretasikan data yang sudah kita miliki. Kita punya data nih, mau diapain datanya? Nah, sekarang kita maunya apa? Nah, gitu. Jadi kalau bisa saya bilang, kalau di statistik itu kan sifatnya gini. Statistik itu sifatnya kayak seperti nggak punya perasaan gitu, nggak punya hati. Jadi seberapa besar angka yang kita masukkan, ya kita maunya apa. Misalnya kita mau memunculkan nilai bagus, kita bisa ngatur di statistik. Tapi kalau misalnya kita mau yang apa adanya, ya seperti itu, dia nggak akan bohong. Beda kalau misalnya kita ngelihat, misalnya kita disuruh bilang bagus, karena dia tidak bagus, kita bilang bagus saja. Nah, itu beda. Kalau statistik, misalnya software, kita kasih misalnya nilainya 5 atau nilainya 1, nanti dia akan cerita tuh nilainya segitulah yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau dalam penelitian kita butuh yang namanya kejujuran. Kalau jujur, hasil penelitiannya benar, itu bisa akan memberikan kontribusi yang baik. Gitu ya. Nanti untuk yang itu saudara-saudara nanti akan ketemu pada mata kuliah lanjutan ya. Apakah itu statistik, makroekonomi, mikroekonomi, atau manajemen operasional, bahkan sampai ke metodologi penelitian ya. Nah, baik. Oh, maaf ya, sebentar ya, saya ini ada panggilan sebentar ya. Oke, minta maaf, ini saya lanjutkan kembali ya. Oke, jadi gini, dalam ketika berbicara tentang proses produksi dan pengendalian produk manufaktur, jadi kita akan ingat kembali nih ke belakang lagi nih. Jadi kita ingat di awal kuliah kita cerita tentang bisnis. Jadi kalau cerita tentang produksi, nanti kita paling tidak di awal-awal juga nanti ketemunya kita harus memahami apa itu bisnis. Coba teman-teman, masih ingat nggak pengertian bisnis? Lupa. Ayo ngomong woi. Ya silakan Mbak Freda. Bisnis ya Pak? Merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu baik barang maupun layanan atau jasa, yaitu menurut Ebert dan Griffin tahun 2009. Atau bisa juga usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi terakhir keuntungan. Oke, makasih Mbak Furaida. Jadi gini, kalau saya dari awal lagi menjelaskan dari awal tadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ini memandu ya. Nah, produksi dan operasi di sini merupakan salah satu fungsi bisnis yang harus dikelola oleh manajer ya. Kalau misalnya nanti teman-teman jadi manajer, teman-teman harus bisa mengelola dengan baik. Nah, ingat jangan lupa definisi bisnis, karena ketika berbicara tentang produksi nanti ketemu dengan yang namanya bisnis. Nah, setiap organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa secara sadar ataupun tidak itu memiliki fungsi produksi. Nah, perusahaan tersebut itu harus memikirkan bagaimana barang atau jasa yang mereka produksi itu dapat sampai dan memenuhi dari keinginan konsumen, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi